pre-closing itu pressure-nya jauh sangat tinggi dibanding post-closing. Oke. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Oke, Mas Farid, ini ada satu pertanyaan yang menurut saya sangat fundamental ya, terutama untuk KPPU, untuk persaingan, bahkan untuk dunia usaha. Kita tahu bahwa di rezim notifikasi merger akuisisi ini kan kita di KPPU kan yang dikenal adalah rezim Post-closing. post notification ya. Yeah. Nah, ketika KPPU mencoba untuk melakukan pre-notification ya dalam RUU-nya, itu ada beberapa keberatan-keberatan ya di luar ya, terkait dengan rezim notifikasi yang sifatnya pre-notification. Nah, dari pengalamannya Mas Farid berkecimpung di dunia jasa hukum, terutama dengan klien-klien pelaku usaha yang besar ya, terutama pelaku usaha di nasional maupun asing, sebenarnya sikap mereka itu seperti apa sih dari kacamata pengusaha nih soal rezim notifikasi post dan pre? Ya. Jadi sebenarnya kalau kembali lagi kebutuhan pelaku usaha adalah kepastian, certainty ya. Baik atau buruk, yang penting itu ada pasti. Begitu ya. Nah, pre-closing lebih memberi kepastian dibanding post-closing gitu ya. Tapi kalau dengan pengalaman KPPU selama ini, post-closing ini prosesnya jadi terlalu lama dan segala macam. Banyak faktor ya, faktor kapasitas KPPU-nya sendiri, ada shortage manpower gitu, kapasitas dalam reviewnya segala macam, sehingga prosesnya jadi sangat panjang. Nah ini pemirsa sahabat kompetisi, kalau orang pintar dan sopan itu kalau ngeritik halus ya. Mau ngomonginnya ini KPPU ada hambatan dari sisi kuantitas maupun kualitas manpower, jumlah pegawai yang terbatas karena kerjaannya demikian besar. Kemudian juga dari sisi kemampuan untuk melakukan review ini, kita nggak boleh marah, KPPU nggak boleh marah, tapi ini adalah masukan dari pihak luar yang menurut saya ini sangat konstruktif dan harus ditindaklanjuti. Dan semoga nih pimpinan kita juga melihat podcast ini ya, Pod Country, untuk melakukan evaluasi dan juga peningkatan ke depannya. Tapi ini kami sangat mengapresiasi nih yang disampaikan oleh narasumber, karena ya inilah, kalau narasumbernya pinter, halus, cara kritiknya juga halus. Ya, mungkin bisa dilanjutkan Mas Farid. Jadi sebetulnya yang utamanya itu kepastiannya itu. Nah, kalau dengan situasi masih seperti ini kemudian kita beralih ke pre-closing, yang dikhawatirkan adalah proses transaksinya yang kemudian macet. Bisa jadi frustration karena proses yang delay, dan jadi uncertainty-nya jadi tinggi. Betul. Jadi kalau dengan, nah makanya kembali lagi KPPU, kalau KPPU bisa increase capacity-nya, dan ini sekarang pre-closing itu pressure-nya jauh sangat tinggi dibanding post-closing. Post-closing transaksi sudah selesai. Nah, hampir perbedaan-perbedaannya sudah selesai. Ini udah berjalan. Lamarannya udah diterima lah. Udah diterima, KPPU-nya lama, ya udahlah ya, transaksi sudah terjadi. Tapi kalau pre-closing, orang akan menunggu KPPU sebelum mereka bisa closing. Nah, pressure-nya on KPPU. Semua orang akan ngejar ini gimana, ini bagaimana KPPU kapan bisa keluar, kapan bisa. Uncertainty itulah yang kemudian menjadi dasar dari perusahaan, dari pelaku usaha itu untuk kalau seperti ini ya udahlah, mending post closing. Karena tingkat uncertainty-nya lebih rendah dibandingkan itu. Betul. Dengan arti lain, kinerja saat ini berarti perlu ditingkatkan ya untuk yang proses sebetulnya tanpa beralih ke pre-closing pun ya memang perlu ditingkatkan juga gitu ya. Cuman saya mau bilang apalagi kalau itu beralih. Jadi kalau pre-closing sih udah hampir itu sesuatu yang dimanapun itu pre-closing gitu ya. Nah, post-closing ini sebetulnya ada keuntungannya, karena dengan pre-closing di berbagai negara, kalau kita bicara multinational transaction,
pre-closing. Anggaplah satu transaksi harus notifikasi di 10 negara. 9 negara pre-closing, Indonesia post-closing. Apa yang terjadi? Mereka semua mencoba dapat clearance dulu di 9 negara. Setelah selesai, transaksi terjadi, kemudian notifikasi di Indonesia. Oke, sebentar, saya potong dulu. Mas Farid, ini sobat kompetisi juga perlu diberikan pemahaman ya, bahasanya post notification, pre notification. Artinya begini, saya mau jelaskan singkat saja dan saya harap bisa membantu ya sobat kompetisi untuk memahami. Artinya KPPU itu punya kewenangan untuk melakukan pengawasan terkait dengan aksi korporasi yang namanya merger, akuisisi, dan pengambil alihan saham. Nah, merger atau akuisisi ya itu diatur di Undang-Undang 5 tahun 99 dan juga peraturan pemerintah. Ada kewajiban untuk notifikasi nih, lapor. Notifikasi itu lapor ke yang memenuhi kriteria. Betul, yang memenuhi threshold atau kriteria aset dan omset tertentu. Nah, itu wajib lapor atau notifikasi ke KPPU. Nah, dalam proses kewajiban untuk notifikasi ini di Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 atau yang saat ini berlaku di Indonesia itu rezimnya adalah post notification. Ya. Artinya ketika perusahaan itu selesai melakukan merger atau akuisisi, baru mereka lapor ke KPPU. Singkatnya, mereka misalnya dua perusahaan ini ibaratnya pasangan ya, laki perempuan itu menikah, baru kemudian mereka lapor ke KPPU. Nah, untuk apa lapor ke KPPU? Untuk dilakukan penilaian oleh KPPU apakah kawinnya dua perusahaan ini berpotensi untuk menimbulkan kerugian konsumen atau enggak, sederhananya gitu kan. Itu. Karena tujuannya itu. Betul. Nah, kalau misalnya KPPU dalam proses mengevaluasinya tadi menemukan ada potensi itu, KPPU bisa mengeluarkan keputusan untuk membatalkan perkawinan ini. Nah, ini adalah sesuatu yang berdasarkan pengalaman atau perbandingan di negara lain hampir nggak ada ya otoritas yang menggunakan rezim post closing atau post notification. Artinya orang kawin baru lapor, tapi yang ada di otoritas persaingan usaha itu ketika merger akuisisi atau kawin, mereka sebelum kawin lapor dulu nih di otoritas untuk dihitung. Tapi kenyataannya di KPPU tidak seperti itu. Tapi ketika proses perubahan rezim notifikasi dari post menjadi pre, ada kekhawatiran dari pelaku usaha atau dunia usaha yang tadi dijelaskan oleh Mas Farid, bahwa ada tingkat uncertainty atau ketidakpastian hukum atau bahkan waktu dan segala macam kalau misalnya sifat notifikasinya ini adalah pre. Nah, tadi disinggung halus sekali bahwa ada hambatan dari sisi tenaga kerja atau kualitas SDM dari kami. Oke, bisa jadi lagi supaya sobat kompetisi paham ya. Nanti kalau nggak paham juga bisa tanya di kolom komentar, nanti kami akan coba jawab. Silakan. Jadi sampai mana tadi? Apa tadi ya? Jadi ya itu tadi sebetulnya. Jadi yang mau saya sampaikan adalah memang semua sekarang sudah pre-closing. Yang mau saya sampaikan, KPPU perlu betul-betul harus mempersiapkan dirinya dulu sebelum kemudian menerapkan pre-closing ini, karena itu demand ya atau pressure terhadap tadi profesionalitas, terhadap preview, terhadap timeline itu akan sangat tinggi. Kalau itu tidak bisa dipersiapkan dulu, itu pasti akan terjadi banyak transaksi yang frustrasi. Ya, kekacauan di dunia usaha, ketidakpercayaan terhadap otoritas dan segala yang macam. Tadinya mau memberi kepastian, malah bisa jadi menghambat. Kan itu yang kita nggak mau. Kita maunya justru pre-closing itu memberi certainty. Boleh nggak saya melakukan transaksi ini sebelum transaksinya terjadi gitu kan? Oke. Intinya sebelum KPPU mau merubah itu menerapkan perubahan rezim harus betul-betul ready, kapasitinya ready sehingga pre-closingnya tidak menjadi malah jadi hambatan. Gitu. Kita pengennya itu malah menjadi sesuatu yang lebih memberi kepastian untuk transaksi gitu kan. Kepastian akan didapat kalau dibilang yes atau go ahead atau tidak di awal, atau bukan ada remedi ada remedi. Jadi betul-betul ketika transaksi terjadi udah nggak ada resiko apapun dari sisi persaingan, ketimbang transaksi dulu terjadi nanti
penilaiannya belakangan. Kalau penilaiannya jelek bisa dibatalin. Kalau dibatalin itu complicatednya udah luar biasa kemana-mana gitu ya. Tapi kalau di awal dibilang boleh atau nggak boleh, kalau nggak boleh untuk pelaku usaha lebih save cost, lebih save energy, save time untuk semua gitu. Daripada transaksi dulu terjadi kemudian dibatalkan, itu lebih memberikan ketidakpastian gitu ya. Tapi again, sebelum langkah ke situ KPPU-nya harus benar-benar ready gitu. Karena kalau enggak malah berbalik, itu malah jadi sesuatu yang malah menghambat transaksi yang merugikan dunia usaha. Betul, dunia usaha. Karena akan menimbulkan frustration tadi ya, transaksi dan pelaku usaha jadi nggak jelas nih arahnya mau kemana. Oke, Mas Farid, ini diskusinya luar biasa ya. Saya harap sobat kompetisi juga bisa menyimak ya, memahami dalam dimensi persaingan usaha itu memang banyak hal, banyak faktor yang menjadi pertimbangan, dan saat ini kita hadirkan Mas Farid ini adalah untuk memberikan pengalaman dia, kemudian pemikiran-pemikirannya dan kritik yang membangun tentunya untuk otoritas, untuk KPPU yang ujung-ujungnya kalau kita ngomong tadi ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, Mas Farid, terima kasih atas waktunya, dan sebelum kita tutup ya, mungkin Mas Farid bisa memberikan semacam closing statement lah kepada sobat kompetisi yang memperhatikan dan menyimak diskusi kita. Oke. Jadi mungkin closing statementnya adalah kita tidak bisa deny hukum persaingan itu sesuatu yang important gitu ya, penting untuk konsumen, untuk pelaku usahanya juga, karena dengan persaingan antar pelaku usaha juga akan dituntut selalu lebih bagus, jadi mereka harus selalu produktif. Jadi itu tidak bisa kita deny hukum persaingan usaha itu sesuatu yang penting. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan dan sangat hati-hati adalah bagaimana menerapkannya gitu, karena itu jangan sampai kemudian malah berbalik jadi merugikan dunia usaha gitu. Kontraproduktif. Jadi kita justru pengen dengan hukum persaingan itu ya usaha tuh malah lebih produktif, lebih inovatif gitu. Nah, sehingga aplikasinya itu yang memang harus hati-hati, harus betul-betul menyeluruh, betul-betul mengerti bisnisnya, mengerti ekosistem environment-nya, juga lihat bagaimana jurisdiksi lain melakukan sebagai perbandingan, sehingga kita nggak jadi, ya kita kembali ke yang tadi itu, hukum persaingan ini sebagai melindungi masyarakat, konsumen, dan bisa memberikan dunia usaha jadi lebih produktif dan lebih inovatif, tidak sebaliknya gitu. Terima kasih Mas Farid atas closing statement dan harapan-harapannya. Sobat kompetisi, demikian edisi Pod Country kita pada hari ini dengan narasumber yang luar biasa, Mas Farid Fauzi Nasution. Beliau adalah partners di Assegaf Hamzah and Partners ya. Assegaf Hamzah and Partners, salah satu law firm terbesar di Indonesia. Saya tidak boleh mengatakan yang paling besar, nanti banyak yang protes law firm yang lain. Semoga bisa mendapat. Mungkin tadi karena disebut Assegaf Hamzah and Partners terus, saya harus bilang bahwa semua yang disampaikan itu bukan pribadi, adalah pendapat pribadi, bukan pendapat. Disclaimer ini disclaimer. Ya, kita memang lebih pada diskusi saja, memberikan masukan-masukan. Jadi untuk bukan mencerminkan pendapat Assegaf Hamzah Partner, tidak mencerminkan pendapat partners yang lain, tapi itu adalah pendapat saya sebagai pribadi. Kita catat itu disclaimernya. Terima kasih sekali atas diskusi dan bincang-bincang kita pada episode kali ini, dan sobat kompetisi dimanapun Anda berada, semoga bisa mengambil manfaatnya ya. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar yang ada di bawah, dan mungkin Mas Farid bisa dikasih tahu ada akun medsosnya, misalnya kalau misalnya ada yang kontak, misalnya akun medsos. Nah, saya sebetulnya mengurangi tapi ada di LinkedIn lah. Ada LinkedIn ada. Oke, itu sobat kompetisi, terima kasih telah menyimak dan memperhatikan diskusi pada episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.